Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk di penghujung bab ya, mengenai uji kompetensi pada bab eksponen dan logaritma. Kita langsung saja bahas yang nomor pertama. Ini masih mengenai eksponen. Yang nomor 1 A ya. Di situ ada X pangkat min 5 Y pangkat 4 per X Y pangkat 3 min 2 X pangkat 7 kali Y pangkat min 3 per X pangkat min 4 Y pangkat 6 pangkat min setengah. Nah, dengan syarat X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Nah, pangkat tinggal masuk saja ya. Kita kalikan X pangkat min 5 kali min 2, kemudian Y pangkat 4 kali min 2 per X pangkat min 2 kali Y pangkat 3 kali min 2 kali X pangkat 7 kali min setengah kali Y pangkat min 3 kali min setengah per X pangkat min 4 kali min setengah kali Y pangkat 6 kali min setengah. Nah, ini tinggal dikalikan ya. X pangkatnya dikalikan. X pangkat 10 Y pangkat min 8 X pangkat tetap ya min 2 Y pangkat min 6 X pangkat 7 min 7 per 2 Y pangkat 3 per 2 X pangkat 2 Y pangkat min 3. Nah, seperti ini. Ini kebetulan sekali ya, ada X pangkat min 2, ini ada X pangkat 2, berarti kan bisa hilang. Karena min 2 tambah 2 itu kan 0. X pangkat 0 kan 1. Nah, ini bisa hilang. Nah, sekarang tinggal dikeataskan saja. Tinggal dikeataskan saja untuk semua Y-nya. Dan X-nya dikelompokkan. X pangkat 10 min 7 per 2, ya kan? Kemudian Y-nya min 8 ditambah 3 per 2 dikali Y pangkat 6 Y pangkat 3. Nah, berarti sama dengan X pangkat ini 2 ya, berarti kan 20 min 7. Kemudian Y pangkat 2. Oh, masih ada tambah lagi ini. Ini kan ditambah saja, berarti kan 9 ya. Berarti kalau 9 itu kan berarti kalau 2 dibagi 1 kalikan ini berarti min 16 plus 3 plus 18 per 2. 9 itu kan sama saja 18 per 2, ya kan? Nah, berarti saya bisa tulis X pangkat 13 per 2 kali Y pangkat min 13. No. Ini 21 ya. Ini tambah ini kan 21. 21 kurangi 16 itu berarti 5. Ya kan? 5 per 2. Nah, selesai. Kemudian yang ke berapa itu? B ya. B kita bisa hitung M pangkat 10 kali N pangkat min 2 dipangkatkan 3 kali M pangkat 5 kali N pangkat min 5 pangkat 3 per M kali N. Kalikan saja, berarti M pangkat 30 kali N pangkat min 6 ini Pak Jul langsung kalikan loh ya. Kalau ini kan sudah saya berikan contoh 1, pangkatnya saya kalikan di sini. Sekarang Pak Jul langsung 3 kali ini 30, 3 kali ini min 6, 3 kali 5 15, ya kan? N 3 kali min 5 min 15 per MN. Berarti sama dengan M 30 plus 15 N min 6 min 15 M min 1 N min 1, ya kan? Sama saja. Ini sebenarnya bisa ditambahkan langsung ya. M 30 plus 15 min 1 N min 6 min 15 min 1 sama dengan M
45 kurangi 1, 44. Kali N min 21 min 1 lagi, berarti min 22. Nah, atau bisa saya tulis M pangkat 44 per N pangkat 22. Seperti itu. Selesai ya. Lanjut ke yang nomor C. Nah, untuk yang C itu kita diminta untuk merasionalkan ya. P plus Q per akar P min akar Q, ya kan, sama dengan apa nih, kalikan dengan sekawannya. Nah, tinggal dikalikan. P plus Q dikali akar P plus akar Q per, nah ini kan kalau dikalikan berarti P min Q, ya kan? Sudah selesai seperti ini. Tidak bisa disederhanakan. Mungkin menurut pemikiran kalian, wah itu sederhana malah lebih ruwet ya. Tapi ya seperti ini yang namanya merasionalkan. Jadi merasionalkan itu dalam artian penyebutnya itu bukan di dalam akar. Gitu. Lanjut ke yang D. Log T plus 6 per 36 min T kuadrat sama dengan log T plus 6 per 6 min T kali 6 plus T. Nah, coret dengan ini. Berarti jelas. Log 1 per 6 min T. Selesai. Kemudian yang kedua, sebuah koloni bakteri. Nah, ini kalau ini urusan pertumbuhan atau peluruhan ya ini. Sebuah koloni bakteri terdiri dari 500 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Tentukan fungsi yang menyatakan hubungan antara banyak bakteri setelah jam tertentu. Membelah diri menjadi 2 setiap jam. Nah, berarti sama saja. Ini kan anolnya ya. Atau biasanya kalau peluruhan itu pakainya N sama NT gitu. Jadi N0 atau keadaan pertama itu adalah 500 bakteri. Kemudian ada T-nya. T tiap 1 jam. Nah, berarti rumusannya adalah NT itu sama dengan N0 dikalikan 2 pangkat T. Kenapa dikalikan 2? Karena di sini dikatakan membelah diri menjadi 2. Membelah diri menjadi 2. Nah, seperti ini. Ini untuk yang A, berarti persamaan umumnya ini ya, NT sama dengan N0 kali 2 pangkat T. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah menjadi 5.000? Nah, itu berarti NT-nya 5.000. NT sama dengan 5.000. Nah, tulis saja persamaannya. Bahwa NT sama dengan N0 kali 2 pangkat T. NT-nya adalah 5.000 sama dengan 500 kali 2 pangkat T. Coret masih 10 kan? Berarti log, ambil nilai lognya. Saya tulis di sini ya, 10 sama dengan 2 pangkat T. Ambil lognya. Log, ya kan? Berarti ini T-nya bisa pindah ke sini. Ya kan? Saya tulis dulu di sini. Nah, berarti kan log 10 itu sama dengan 1. Sama dengan T kali log 2. Nah, berarti T sama dengan 1 per log 2. Nah, 1 per log 2 itu sama saja 1 per log 2 itu sama saja berapa nih? Sama saja sekitar 3,32 jam. Nah, kenapa jam? Karena satuannya sudah didefinisikan. Ini kan T-nya jam. Seperti itu. Jadi setelah 3,32 jam. Berikutnya untuk yang C.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000? Sama dengan caranya yang B ya, bahwa NT sama dengan N0 dikalikan 2 pangkat T. Berarti di situ adalah 100.000 sama dengan N0-nya adalah 500 ya, kali 2 pangkat T. Nah, ini kita bisa coret ini. Nah, tinggal berarti kan 1000 tinggal dibagi 5. 1000 bagi 5 itu 200 ya. Benar? Ya, 200. Sama dengan 2 pangkat T. Ambil log kiri kanan. Nah, T-nya pindah ke depan. Nah, berarti kan log 200 sama dengan, saya ke ataskan ya, log 200 sama dengan T kali log 2. T sama dengan log 200 per log 2. Log 200 per log 2. Nah, itu sama saja 7,64 jam. Nah, jadi setelah 7,64 jam bakterinya menjadi 100.000. Oke, lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, ini tentang deret ini. Deretnya kayaknya deret geometri. Deret geometri. Nah, di situ diketahui ketinggiannya ya. Diketahui ketinggiannya adalah H0 ya, atau H awal. H itu sama dengan 5 meter. Nah, kemudian rasionya, nah ini melambung kembali. Sebenarnya ini nanti permasalahan bab setelah ini ya, barisan dan deret ini. Tapi ternyata ini udah sudah diberikan soalnya. Melambung kembali setinggi 3/4. Berarti tinggi lambungan N adalah N adalah 3/4 kali tinggi sebelumnya. Nah, 3/4 kali tinggi sebelumnya. Nah, maka ini bisa dikatakan H0 ya. Sama seperti halnya tadi, bahwa kita bisa mencari HT ya. HT atau HN ya. HN, saya pakai H itu karena H itu kan height, ketinggian. HN itu sama dengan 5 dikali 3/4 dipangkatkan N. Nah, ini rumusnya. Kalau diminta untuk mencari berapa ketinggian pada saat lambungan ke-5 atau pantulan ke-5 ya. Saat lambungan ke-5 berarti N sama dengan 5, H5 sama dengan 5 kali 3/4 pangkat 5. Nah, hasilnya adalah, nah ini tinggal dikali 5 kali 3 pangkat 3/4 pangkat 5. Itu kan sekitar 5 kali 3 pangkat 5 itu 243 ya. 243 per 4 pangkat 5 1024. Nah, ini H5 itu tingginya adalah sekitar 1,186. Seperti ini. Lanjut untuk pertanyaan yang ke B. Pada lambungan keberapa bola akhirnya berhenti melambung? Nah, ini yang namanya kalau melambung itu kan kayak gini. Grafiknya seperti ini ya, saya ibaratkan. Oh, jangan pakai ini. Nanti buat ilustrasi. Nah, kalau lambungan kan kayak gini. Melambung. Ya kan? Nah, seperti inilah prosesnya. Nah, ini kan sebenarnya
lambungan tersebut adalah tak terhingga. Kalau diminta untuk mencari bola akhirnya berhenti melambung, itu kan tentunya pada saat N tak hingga. Ya, tapi disepakati dulu bahwa kira-kira bola itu akan berhenti melambung, itu kita bisa mengevaluasi untuk masing-masing nilai N-nya. Mulai dari N1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga, yang sekiranya itu sudah menunjukkan bola tersebut berhenti. Nah, sebagai contohnya Pak Jul berikan iterasi atau nilai perhitungan untuk fase lambungannya. Jadi ini pada nilai N-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tinggi lambungannya seperti ini. Ya. Di sini sampai dengan kebetulan sampai ke 15. Dan ini satuannya adalah meter, ya. Satuannya meter. Misalkan kita mau melanjutkan untuk N sama dengan, ini kan pentok sampai 15 ya. Misalkan mau dilanjutkan sampai ke 16, itu juga tidak masalah. Tapi kalau sampai 15 saja untuk N sama dengan 15, N 15 atau lambungan ke 15, itu tingginya itu udah hanya itu H15 itu sama dengan 0,06 meter. Nah, 0,06 meter itu sama saja 6 cm. Nah, silahkan kalian kalau misalkan mau mencari untuk nilai N keberapa, sedemikian hingga tergantung kalian mau menganggapnya bola itu berhenti pada saat N keberapa. Bukan N keberapa, pada saat ketinggian keberapa. Kalau ini 6 cm, 6 cm kan masih ada ketinggiannya ya. Kalau misalkan dianggap sampai dengan 1 cm itu, ya sudah kalian cari nilai N-nya. Itu masih dicari. Masih bisa kita mencari nilai N sedemikian hingga hanya itu 1 cm ketinggiannya maksudnya. Kalau hanya 1 cm itu berarti nanti kita menuliskannya HN kayak gini. HN itu sama dengan berapa? 1 cm ya. 1 cm itu sama dengan 0,01 meter. Seperti ini. Jadi HN adalah berapa tadi rumusnya? 5 kali 3/4 pangkat N sama dengan 0,01. Berarti 3/4 pangkat N sama dengan 0,01/5. Ya kan? Nah ini kan sama dengan 0,002. Nah berarti ambil nilai lognya kiri kanan. 3/4 pangkat N sama dengan 0,002. Ambil log kiri kanan, berarti N kali log 0,75 sama dengan log 0,002. Berarti N sama dengan log 0,002 per log 0,75. Seperti ini. Silahkan. Kalian mau menentukan bola yang pasti tidak sama dengan 0 ya ketinggiannya. Kalau ketinggiannya sampai dengan 0 itu sudah pasti N-nya itu tak hingga. Seperti itu. Oke, clear ya. Kemudian lanjut ke yang ke nomor keempat. Dina menabung uang di bank sebesar 2.500.000 dan mendapatkan bunga 10% per tahun. Nomor 4. Dan mendapatkan bunga 10% per tahun. Berarti A sama dengan 2.500.000 dan mendapatkan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa banyak tabungan Dina pada 5 tahun pertama? Gampang. Ini sambil merem ya. Sambil merem bisa ini. Jadi AT sama dengan A0 kali 1 plus R pangkat T. Ya kan? Pada saat T 5 tahun pertama, T sama dengan 5. Sedemikian hingga A5 sama dengan A0 nya 2.500.000. Ya. Dikali 1 plus R nya 0,1. Pangkat N nya adalah 5. Kan A5. Berarti A5 sama dengan 2.500.000. Dikali 1,1 pangkat 5. Berarti A5 hasilnya adalah
4.026.275. Nah, seperti ini. Kemudian yang B, berapa lama Dina harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi 2 kali lipat dari tabungan awalnya. Nah, kalau 2 kali lipat itu kan mestinya adalah jadi 5 juta, ya kan? 2 kali lipat sama dengan 2A. 2 kali 2.500.000 sama dengan 5 juta. Ya kan? Berarti AT A0 kali 1 plus R pangkat T seperti ini, 5 juta sama dengan 2.500.000 dikalikan 1 plus R. 1 plus R nya itu jelas 1,1 ya, pangkat T ini coret saja, dapat 2 ya. Jadi 2 sama dengan 1,1 pangkat T. Ambil lognya. Log. Berarti kan T nya pindah ke depan. Nah, log 2 sama dengan T kali log 1,1. T sama dengan log 2 per log 1,1. Nah, hasilnya berapa? Log 2 per log 1,1. Nah, itu sekitar 7,27. Kita bulatkan sama dengan 7 tahun. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.